Baiklah, ini dia contoh soalnya. Misalnya seperti ini. 2/3 dikali 1/2. 2/3 dikali 1/2. Ini gampang loh. Di dalam perkalian pecahan, kita tidak seperti penjumlahan. Apabila penyebutnya berbeda, ini ada 3, ini ada 2, kita tidak perlu menggantinya dengan cara mencari KPK-nya. Atau dengan kata lain, menyamakan penyebutnya. Kita tidak perlu. Kita cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang. Itu langkah pertama. Langkah kedua, penyebut dengan penyebut dikalikan. Itu langkah kedua. Oke, baiklah. Sekarang kita ke langkah pertama. Kalikan anak-anak 2 dikali 1. Tentu anak-anak tahu jawabannya 2. Baru kita tulis tanda per. Tanda pecahan itu. Kemudian kita ke langkah kedua ini. Langkah kedua katanya kita diperintahkan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Sehingga kita tahu 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini, 2/6 ini, 2/6 masih bisa kita sederhanakan. Di pelajaran yang kemarin, anak-anak sudah Bapak ajarkan cara menyederhanakan pecahan, yaitu dengan mencari faktor dari pembilang dan penyebut ini. Atau dengan kata lain, mencari angka pembagi dari pembilang dan penyebut. Paham? Ini dia. 2/6 itu bisa kita lakukan dengan sama-sama membagi dengan bilangan 2. Kecil aja kita tulis. Ini dia. Otomatis di bawah juga harus dibagi 2. Tidak boleh beda. Agar itu anak-anak ingat. Tidak boleh beda. Di atas dia dibagi dengan bilangan 2. Di penyebut juga harus dibagi dengan bilangan 2. Sehingga hasil bentuk sederhananya dari 2/6 ini adalah 2 dibagi 2 hasilnya 1. Bagus. Per 6 dibagi 2 hasilnya 3. Bagus. Jadi jawaban akhirnya adalah 1/3. Ini dia. Gampang kan? Itu dia contoh soal 1. Mari kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Ini dia. Misalnya Bapak tuliskan soalnya, berapakah hasil perkalian pecahan berikut? Bapak ambil pecahannya 3/8 dikali 1/6. Ini dia. Sama dengan cara yang contoh soal nomor 1 tadi. Di nomor 2 ini. Langkah pertama, pembilangnya kita kalikan. Sehingga 3 dikali 1 hasilnya 3. Per. Langkah kedua, penyebutnya kita kalikan. 8 dikali 6 hasilnya 48. Nah, apakah ini masih bisa kita sederhanakan lagi? Tentu masih bisa. Dengan cara mencari faktor. Artinya faktor dari pembilang dan penyebut ini, faktor yang bersekutu. Artinya pembagi. Bilangan berapa ini dengan bilangan berapa ini dibagi. Ya, jadi dia bisa dibagi dengan sama-sama dibagi dengan bilangan 3. Dibagi bilangan 3. Kecil saja saya buat karena ini adalah jalannya ini. Dalam arti ini bisa anak-anak tulis di dalam kertas sele-sele gitu atau kertas buramnya. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Per 48 dibagi 3 itu hasilnya adalah 16.
Nanti silakan anak-anak kami cari sendiri. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/16. Nah, mudah sekali kan? Iya, tentu mudah sekali. Jadi itulah dia kira-kira contoh dari pembagian, perkalian pecahan. Paham kan? Bagaimana kalau dengan pecahan campuran? Seperti ini dia contohnya. Bapak beri contoh nomor 3. 1/2 dikali 1/3. Ini tidak sulit. Cuman dia nanti langkahnya sebelum kita mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut seperti contoh nomor 2 dan nomor 1 tadi, lebih awal kita merubah pecahan campuran ini. Ini kan namanya pecahan campuran. Ini juga pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Seperti pelajaran kita yang sudah lewat. Caranya adalah dengan mengalihkan penyebut ini, 2 ini, dengan bilangan bulatnya. Itu pertama. Kemudian nanti hasil perkaliannya kamu jumlahkan dengan pembilang. Dan penyebutnya nanti tetap 2. Agar lebih paham, begini dia. Mari langkah pertama. 2 dikali 1. Hasilnya 2. 2 tadi itu kamu jumlahkan dengan pembilang yang 1 ini. Sehingga 2 ditambah 1 hasilnya 3. 3. Kamu tulis, itu menjadi pembilang. Nah, penyebutnya bagaimana? Seperti yang Bapak bilang tadi. Penyebutnya tetap 2, jangan diganggu. Udah, penyebutnya di sini tadi 2, maka di sini tetap 2. Kamu tinggal menuliskan 2 begini. Kamu tulis lagi tanda kali. Masuk kita ke pecahan campuran yang kedua ini. Pecahan campuran kedua ini sama caranya dengan ini tadi. Penyebut ini, yang 3 ini, kita kalikan dengan bilangan bulat yang di tengah. Sehingga 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 tadi kamu jumlahkan dengan 1. 6 ditambah 1 hasilnya 7. Kamu tulis itu menjadi pembilang. Per berapa di sini? Tetap per 3, jangan diganggu. Sehingga kamu tinggal memindahkan, tulis 3. Nah, bentuknya akan menjadi pecahan biasa. Sama seperti contoh nomor 2. Kalau sudah pecahan biasa, dia tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sehingga kita memperoleh hasil 3 dikali 7 hasilnya 21. Nah, 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, sehingga jawabannya adalah 21/6. Itulah dia perkalian pecahan campuran. Nah, ini pecahan hasil perkalianmu tadi ini bisa kamu rubah menjadi pecahan campuran dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Seperti ini dia. 21 kamu bagikan dengan 6. Mari kita bagi dengan cara bersusun. 21 dibagi 6, maka kita akan memperoleh berapa? Iya, kita akan memperoleh 3. Kenapa tidak 4? Karena 4 itu nanti hasilnya 24 sudah melampaui 21. Kita tidak boleh. Kita harus, apabila tidak tepat, dia harus mendekati. Jadi 3 kita ambil, karena 3 dikali 6 itu 18, hampir mendekati 21. Begitu dia caranya. Makanya ini 3. Oke, setelah dapat ini, 3 kita kalikan dengan 6, hasilnya 18. Kita kurangkan. 21 dikurang 18 hasilnya 3. Sehingga cara menuliskan ini menjadi pecahan campuran adalah sebagai berikut. Ini dia. Udah, cara menuliskannya adalah sebagai berikut. 3, udah paham kan? 3
hasil dari pembagian ini itu akan menjadi bilangan bulat di tengah. Paham? Nah, di tengah. Kemudian kamu menuliskan per di tengah-tengah angka 3 ini. Oke. Nah, setelah itu pembilangnya yang mana, Pak? Ini dia. Sorry. Yang di bawah. Itu adalah sisa pembagian kita. Itu menjadi pembilangnya. Nah, penyebutnya ini dia. Sehingga hasilnya menjadi 3/6. Dan ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi 3/1/2. Kok bisa? Dari mana ini dapat 3/1/2 ini? Nah, bilangan bulatnya tetap. Pecahan ini kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 3. Atau 3 itu adalah faktor dari 3 dan 6. Nah, itu dia. Seperti cara yang di atas tadi. Itu dia. Sehingga 3 dibagi 3 hasilnya, saya tulis saja kecil. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, itu dia. Paham kan anak-anak kan? Itulah dia beberapa contoh mengenai perkalian pecahan, mulai dari pecahan biasa dengan pecahan biasa dikalikan, kemudian pecahan campuran dengan pecahan campuran dikalikan. Nah, Bapak harap anak-anak dapat mengerti.